Kembalikan barang dan uang. Semuanya. Mari bersulang untuk kejayaan dan terus membangun reputasi emas damai grup kita. Cheers! Mari bersulang untuk kejayaan. Lanjutkan reputasi emas grup Dami. Bersulang. Dick Turkin. Ada masalah besar. Istri Anda. Penjualan online Shen King sekarang panas di media sosial. Ini kabar baik, berarti grup kita diakui oleh publik. Konsumen mengeluh dapat barang palsu. Banyak orang menuntut penjelasan. Selamat tahun baru. Hadirin sekalian, halo. Ini sebenarnya apa? Sudah lama sekali, masih belum sadar. Kin Meng, terlalu ku percaya. King, maksudmu siapa? Belum paham. Live jualan ini untuk akulah yang menjebakmu. Reputasi perusahaan keluargamu memang luar biasa. Barang kau aku jual. Pelanggan tanpa ragu-ragu. Reputasi luar biasa. Sayang. King, kau jual barang palsu. Ya, semua palsu. Tapi 1 miliar di tanganku benar-benar nyata. Terima kasih. Karena kau terlalu naif. Kamu bilang uang sebanyak itu. Kau berikan padaku begitu saja. Percayakan semuanya. Padamu kami percayakan semua uang perusahaan dan wewenang penuh. Kenapa kau khianati? King, kita putus. Kalau bukan karena perusahaanmu yang besar. Aku terima lamunan kampunganmu. Shen King. Perusahaan besar cuma fokus reputasi. Reputasi bisa kasih duit banyak. Kin Meng, aku 5 tahun bersamamu. Sudah ku beri banyak kesempatan. Kamu sendiri yang gagal. Akhirnya aku selesaikan sendiri. Reputasi perusahaanmu ku ganti rugi masa mudaku 1 miliar. Tidak berlebihan kan? Dan aku cinta Chen Yu. Dia lebih sukses darimu. Ide ini juga berasal dari dia. Shen King. Perusahaan maju karena reputasi. Tipu pelanggan, rusak masa depan. 1 miliar itu adalah uang untuk pelunasan tagihan supplier perusahaan. Itu urusanmu, bukan urusanku. Itu perusahaanmu. Kin Ming, ingat ya. 3 hari lagi jatuh tempo pelunasan. Stokmu masih banyak, bisa diatur-atur. Hukumanmu bisa lebih ringan. Shen King, kembalikan uangku. Kamu ngapain? Dengar nih. Sia-sia saja. Uangnya sudah di luar negeri. Hanya kami yang bisa. Kin Ming, perusahaan keluargamu akan kamu runtuhkan. Valian. Kembalikan barang dan uang. Selamat ulang tahunmu. Sekarang di bawah, masih ada banyak keluhan. Dari mana aku bisa dapat 1 miliar ini? 3 generasi Kin, baru mendirikan grup Barley. Sekarang di tanganku. Bos, sekarang bagaimana? Benar. Bagaimana? Krisis reputasi terdeteksi. Sistem pengembalian dana aktif. Merugi untuk pelanggan, dana dikembalikan 100 SX. Merugi untuk pelanggan. Bukankah itu manfaatkan keluarga? Aku dapat 100 S pengembalian. Shen King. Langit menyelamatkan. Semuanya, aku ada solusi. Bos, perusahaan kini tanpa dana. Gudang tinggal perhiasan dan emas, itu pun jika digabung. Cuma beberapa juta. Betul. Semua tamu yang ada di bawah sana membeli emas 18K asli melalui live stream. Tapi Shen King kirim emas palsu. Stok gudang saja tidak cukup untuk mereka, apalagi untuk pelunasan supplier.
Sudah, dengarkan. Aku sudah punya jalan. Ikuti saja perintahku. Lewati kesulitan ini. Bonus double. Kacau balau. Xiao Wang, ajak tamu bawa ke ruang rapat sekarang. Bilang pada mereka, ada jaminan reputasi grup damai. 3 jam lagi kami pasti bantu mereka. Masalah pasti selesai. Apa ini? Sudah ramai di internet, reputasi perusahaan kita juga hancur. Tang, segera siapkan siaran langsung sekarang. Pak Kin, ini bagaimana? Aku jual sendiri. Ah, Jualan! Menurut kamu, Bos Kin mau ngapain sih? cari uang lewat live streaming, siapa tahu bisa selamat. Kamu kira bos-bos ini punya sesuatu yang bagus? Hah? Bos Kin kan tidak begitu. Kalau bukan itu, mau dia apain? Perusahaan hampir bangkrut, masa dia peduli sama karyawan? Tapi selama masih ada orang yang mudah tertipu di internet, bisa aja ada yang terpedaya. Ada yang tertipu. Lihat saja. Damai Group live lagi. Cari uang lagi. Dulunya jual cincin emas 18K. Kirimnya palsu. Sekarang jualan lagi. Berani banget gak takut dikritik. Aku pengen tahu mereka sebenarnya mau ngapain. Pokoknya aku gak akan pernah beli produk mereka lagi. Kirain Damai Group terpercaya. Biar belanja aman. Tak disangka, semua orang sama saja. Qianzhou Jewelry Factory terbesar. Pemilik Shen Qingqing berjudi sampai utang 1 miliar. Kabur bawa pacar gelapnya. Coba klik. Lo pikir perhiasan kayak gini? Wah, yang harganya puluhan juta, cuma 20.000. Bos ini benar-benar gila. Cuma 20.000. Kinming, gue gak akan lupa. Siapa bilang gue pacar gelap? Jujur aja. Ini bos mereka. Dia beneran gila ya? Gak bohong, agak nagih sih. Gue mau lihat nih, perusahaan perhiasan kok jual barang cuma 20.000. Semuanya. Penasaran gak sih apa yang? Cuma 20.000. Pasti jelek. Perusahaan penipu ini mau bagi-bagi hadiah beneran. Jangan mimpi. Bener banget, paling cuma jual sampah buat tipu orang bodoh. Hari ini, yang akan kami jual adalah inilah dia. Batangan emas 999 murni 1 kilogram. Beneran nih? Kayaknya emas dari gudang kita tuh. 1 gram harganya 700. 10 gram 7.000. 100 gram 70.000. 1 kilogram harganya 700.000. Beneran dijual 20. Dulu perusahaan kami, karena kesalahan oknum, mengecewakan pelanggan. Makanya, hari ini kami beri ganti rugi khusus. Semua barang hanya 20 rupiah. Sialan, trik lama lagi. Nasi sudah jadi bubur. Suami, sini dong. Dan saya umumkan, semua keluarga di lift ini bisa beli. Stok kami tersedia banyak. Tak terbatas. Jalan tangan berpegangan. Enak, yang rasa seafood juga lezat. Pedagang licik. Pikir kami konsumen gampang ditipu begitu? Hentikan! Bapak ini maksudnya apa sih? Masih berani tanya lagi. Kalian pedagang anggap kami konsumen bodoh. Kapan saya menipu kalian? Hahaha, lihat-lihat ini. 20 yuan. Beli emas, pikir kami bodoh. Masih, pabrik bangkrut, jual rugi, buat alasan yang lebih meyakinkan. Benar. Kalau emas asli, mana mungkin 20 yuan? Saudara-saudara, jangan tergiur harga murah. Kami belanja online juga tidak berharap untung besar. Dapat barang bagus dengan harga wajar sudah puas. Rezeki nomplok begini mana mungkin dipercaya. Saya tidak menipu kalian. Aduh, saya bodoh.
Hampir tertipu. Mana mungkin emas dijual 20 yuan sebatang? Dia butuh uang. Bukan bodoh. Dijual begini hanya rugi. Iya, kayaknya mau tiru Shen King. Mau manfaatin mentalitas cari murah, tapi kebangetan sih bos. Dulunya Shen King paling banter diskon 50%. Diskon gila-gilaan. Jual murah banget, pasti rugi total. Ini benar-benar emas murni 24 karat. Gue rela apapun, bahkan gigi copot, demi buktiin ini asli atau palsu. Ini asli. Bro semua. Ini benar-benar asli. Ini emas murni buruan. Beneran nih, emas harga asli 10 juta sekarang cuma 20.000. Jangan hayal. Barang di lift pasti asli. Kirimannya palsu. Emas ini pasti nggak bakal dikirim. Palsu semua. Katanya mau jual? Kalau mau jual, jual aja ke gue sekarang. Bisa. Enggak, bos gak boleh jual. Bos, ini nggak boleh dijual. Lo mau pakai barang asli buat nipu, tapi ini nggak boleh dijual. Kalau dijual, buat apa display? Rugi banget. Rugi beneran, emang ini tujuan kita. Hari ini, gue ngaku aja, spesial buat keluarga besar kami. Emas 24K asli, stok melimpah. Jika tidak asli, ganti rugi. Garansi 10X. Paksu, ganti 10. Nggak mungkin dong jual 10 batang emas cuma 20 yuan. Ini emas beneran, coba aja scan sekarang. Scan, langsung jadi milikmu. Buruan. 1 orang 1 batang. 1 batang. Wah, Emas beneran cuma 20 yuan. bos. Emas 999 murni, seharga 20 yuan, konsumen rugi 8.000 yuan, bonus 100x lipat hingga 80.000 yuan. Aku juga mau. Konsumen rugi 800 yuan, bonus 80.000 yuan, rugi 1.000 yuan, bonus 1 juta yuan, rugi 100.000 yuan, bonus 10. Bos, stok habis. Ambil emas batangan dari gudang. Tas. Bisa kami beli juga. Bye. Kalian kan pelanggan kami, tapi tiap barang cuma boleh ambil 1 aja. Aku juga masih punya. Permisi. Bosu, masih ada. Aku mau borong semua. Ambil lagi dari gudang. Total berapa? Semua. 20. Kenapa fansku diperlakukan begitu? Kalung emas 24K teknik kuno, harga 20 lebih, konsumen rugi 20 jet, cashback 100x jadi 200 jet. Masih kurang. Terus bawa masuk. Berlian pink Afrika cuma 20 lebih. Desain 8 hati 8 panah, berlian pink 3 karat, harga 20, konsumen rugi 50 jet, cashback 100x jadi 500 jet. Cepat, cepat, cepat. Bawa semua barang dari gudang. Gelang giok Kaiser hijau, harga 20 lebih, konsumen rugi 500 jet, cashback 100x jadi 5 emi. Jangan-jangan. Stok sudah habis. Direktur Kin, perusahaan hancur. Cepat, masih kurang. Bawa semua yang ada. Jual semuanya. Teman-teman di live, tunjukkan dirimu. Kenapa nggak ada yang pesan? Ini bukan settingan. Loh, saudara-saudara, ini bukan acting. Rugi terus nih. Rugi lagi, Rolls Royce gue bisa lenyap nanti. Lihat tuh. Skema jualan palsu kayak gini banyak banget di internet. Asistennya saja belum menangis. Itu buktinya kan?
Mereka aja belum bertengkar, aktingnya kurang greget. Pak Kin, stok emas kecil kita hampir habis. Tolong panggil Direktur Zhao. Mau diapakan? Jangan banyak tanya, lakukan saja. Teman-teman, sambut Direktur Zhao di live kita. Xiao Qin, ada apa cari saya? Saya lagi sibuk sekarang. Reputasi live damai kurang bagus. Kalau mau pinjam dana, aku nggak bisa menyetujui. Notifikasi 100 juta. Dana ini dari Direktur Zhao. Semua emas di bank ini kukuasai hari ini di live stream. Emas yang terjual hari ini dikirim langsung oleh bank kalian. Ada masalah? Tuan Qin, terserah Anda. Ya ampun, itu Direktur Zhao dari Bank Zonghai pernah kulihat. Benarkah Damai Group benar-benar mau kasih hadiah? Silakan duduk. Tuan Kin masih punya dana. 100 juta yuan Tuan Qin sudah kami terima. Kami jamin dengan kredibilitas bank. Kami yang menyediakan seluruh emas di lift ini, kami jamin. Sial! Dengarkan baik-baik, emas 24K murni 100%. Semua dengar. 100 juta atau 1 miliar sekalipun. Hadiah akan kubagikan sampai habis. Emas tersedia sebanyak yang kalian mau. Cuma 20 yuan per batang. Dia. Kenapa? Tidak ada komentar. Ini, Pak Kim. Lihat ini. Damai Group gila. Emas 10.000 dijual 20.000. Teman-teman, buru dengan kartu kerja. Cepat. Sayang, suruh ibu dan anak live damai buru emas. Rugi 8.000, cashback 800.000, rugi 8.000, cashback 800.000, rugi 8.000. Kali ini berhasil. Shen King, ku bilang kau akan menyesal. Qin Ming gila bagi-bagi ke orang bodoh online. Cuma ngos-ngosan. Mungkin dia cuma pengen duluin uang untuk lunasi sisa pembayaran. Qin Ming ini cari uang cepat tapi harganya murah. 20.000. Butuh berapa orang buat kumpulin 1 miliar? Kau ngapain? Buru emas, gak ambil untung itu bodoh. Buru apa sih? 3 hari lagi bawa Pak Zhang tagih Qin Ming. Gak bayar dia tamat. Kirim barang apa? Direktur Qin, emas ini tidak boleh dijual lagi. Seluruh Qianzhou sudah kehabisan emas. Kalau terus dijual seperti ini, pasar emas dunia bisa hukum. Pasar emas global akan runtuh karena ini. Manajer Zhao, argumenmu masuk akal. Kalian dengar Manajer Zhao, bukan aku tidak mau jual, tapi stok habis. Siaran hari ini kita akhiri dulu. Tapi aku janji akan berikan benefit lebih spektakuler nanti. Live commerce cepat untung. Kalau datangkan host yang lebih profesional, pasti hasilnya lebih banyak. Direktur Qin cari host live commerce. Aku kenal satu, tapi dia sangat spesial. Beda bagaimana? Dia sangat selektif dengan barang jualan. Cantik sekali. Orangnya? Sebentar lagi sampai. Datang. Anda Qin Ming. Xiao Li sudah bilang ya? Ya, saya dengar. Komisi dan biaya slot Anda rendah, tapi ada satu syarat.
produk harus berkualitas. Saya tak mau fans beli barang jelek karena rekomendasi saya. Kalau begitu kita cocok sekali. Siapa bilang kita cocok? Sejujurnya, kalau bukan karena kalian jual emas rugi, masalah penjualan barang palsu perusahaanmu, saya tak akan peduli. Nona Wang mau bergabung dengan kami. Saya selalu tawarkan harga terendah. Boleh saya bergabung? Tidak takut rugi. Sangat kutunggu. Jujur, saya datang agar Anda bantu saya rugi. Percaya, pengusaha pasti cari untung. Perusahaan mana yang buka, tapi tidak cari untung? Saya hanya ingin pelanggan. Produk terbaik, harga termurah. Semoga Anda bisa tepati janji. Gaji saja tidak tanya. Sio dari mana? Orang yang rela rugi demi pelanggan, tegak merugikan saya. Apa yang akan saya jual? Belum tahu. Nona Wang ada rekomendasi. Pasar mobil lagi bagus. Pemerintah gencar promosikan mobil listrik, banyak yang mau ganti. Mobil? Tidak ada yang mau jual. Tapi memang, mobil listrik masih mahal. Harganya masih belum terjangkau. Kalau tak ada yang mau, saya... Bikin mobil. Biayanya ratusan ribu. Jual rugi kasih cashback 10x. Untungnya jutaan. Kita jual mobil saja. Mobilnya ada mitra pabrikannya. Tidak ada. Nggak ada mitra. Kenapa harus cari mitra? Kita bikin sendiri saja. Apakah Damai Group benar-benar mau produksi mobil? Enggak. Bapak Kin lucu sekali. Serius? Bikin mobil? Sudah tidak sabar ingin merugi. Gak sabar bikin mobil. Besok langsung press conference buat pre-order. Kamu gila. Belum ada apa-apa sudah mau jual. Spesifikasinya. Oh benar, Xiaoli. Segera cari pabrik EV terbaik di pasaran, lalu catat semua fitur terbaik mereka. Saya hanya mau bikin mobil terbaik. Pak Kin, maksud Anda apa? Beli saja langsung. Beli semua pabrik mobil terbaik mereka. Untuk baterai, beli yang terbaik. Mesinnya beli yang terbaik. Nona Wang, sekarang beritahu semua. Damai Group akan buat mobil listrik terkuat di Longguo. Aku akan tekan harga mobil listrik. Berapa harga jualnya? Nanti kamu akan tahu. Peluncuran Damai Group V8 dimulai. Lagi lihat apa? Damai Group mau bikin mobil. 2 hari ini heboh. Hari ini peluncuran. Aku cuma mau lihat. Perusahaan perhiasan bisa bikin mobil bagus. Katanya mau bikin mobil listrik terkuat. Katanya mau turunkan harga seluruh mobil listrik. Percaya. Lagi pula cuma lihat. Peluncuran Damai Group V8 dimulai, Pak. Mobil ini harganya 5,88 juta rupiah. Mau coba pertimbangkan? Bisa cicil 5 tahun tanpa bunga. Barley luncurkan mobil hari ini. Coba lihat mobil mereka. Tunggu dulu. Perhiasan bikin mobil listrik. Kualitas pasti jelek. Mending Latus. Acara ini setidaknya bisa menghasilkan ratusan miliar. Pak Kin, Sebagian besar pabrik mobil sudah sepakat. Cuma biaya akuisisinya. tolong kirimkan rekening mereka, saya akan transfer. Feng Zhong rupiah 2M. Ben Ma 30 miliar rupiah. Laster 40 miliar rupiah. Baoli 50 miliar rupiah. Kenapa pabrik mobil ini semahal ini?
Ming. Kin Ming, kamu gila. Siang-siang sudah berhayal. Pak Chang, hari ini Kin Ming harus bayar lunas. Gagal bayar berarti harus membayar denda kontrak. Benar, Pak Jang. Pak Jang datang untuk apa? Tidak datang. Bagaimana mau ditagih? Skandal emasmu sudah viral. Aku lupa. Nahas, lupa belum transfer. Dana untuk beli pabrik mobil. Pak Zhang, dengar dulu. Diam. Tagihan 1 miliar. Gagal menyerahkan. Hukumannya tidak hanya beberapa tahun di penjara. Kin Ming, uangmu ada? Kin Ming, sekarang kamu benar celaka. Pak Zhang, pelunasan bisa ditunda sampai setelah konferensi. Mengulur waktu sia-sia. Damai V8, mobil pertama yang memahami Anda. Mobil pertama yang mengerti Anda. Siapa yang mau beli mobil dari produsen perhiasan? Duduk dan perhatikan, jangan seperti orang kampungan. Cobalah. Jiwa petualang tak bisa ditahan. Damai V8 akselerasi 100 km hanya 4 detik. Mimpi jauh tercapai jika diwujudkan. Damai V8 bisa mencapai jarak 2000 km. 2000 km. Astaga. Akselerasi 100 km jarak tempuh 2000 km. Siapa butuh mobil bensin lagi? 100% serat karbon. Cerdas sejak lahir. Pengalaman berkendara baru. Proteksi 5S. Melindungi setiap momen Anda dan keluarga dalam mengejar mimpi. Proteksi 5S, pengemudi otomatis dengan pelindung karbon. Damai benar-benar gila ya. Berapa biaya produksi mobil ini? Jangan pergi, terus lihat. Ngapain dilihat? Cuma begini. Belum tentu bisa dibuat. Kalaupun jadi, harganya gila, performanya lebih baik dari mobil listrik termahal. Aku mahasiswa biasa, bukan anak orang kaya, mana mampu beli. Kin Ming, bohongi orang lain boleh. Jangan kira kami tidak tahu siapa kau. Perusahaanmu bisa bikin spesifikasi ini. Butuh miliaran untuk bikin mobil ini. Kau ada uang segitu? Betul. Meski ada tabungan tersisa, uang jual emas juga hampir habis. Aku paham. Kau mau manfaatkan reputasi jual emas, kasih harapan palsu lewat mobil. Terus nipu uang orang bodoh ya? Tidak semua orang sebejat kau. Ada kemajuan. Mungkin kali ini bisa kau dapatkan 1 miliar. Begini saja. Kemarilah. Berlutut dan minta maaf. Aku bisa bantu ke Pak Zhang. Beri waktu 2 hari. Shen Qingqing, mau aku sujud padamu yang tak setia? Lebih baik kau lihat dirimu sendiri di cermin. Puah! Pak Zhang minta dia bayar sekarang. Tidak perlu buru-buru. Aku penasaran. Kin Ming, berapa harga kendaraan ini? Spesifikasi sudah jelas, harganya berapa? Kami hanya tertarik pada harganya kendaraan yang sebagus ini. Pasti semua penasaran berapa harga mobil ini, ya? Langsung saja ku kabarkan harganya adalah harganya. Pak Kin, peluncurannya sebentar lagi. Harganya berapa? Terserah kamu. Up and Bilang saja angka yang cocok menurutmu. Santai saja. Bukan. 0100 km dalam 4 detik, jarak 2000 km. Fiturnya juga lengkap. Kin Ming, ini harga termurah. Kau pasti pecat aku. Ya sudahlah. Jika kau dipecat, kan kau bilang mau kasih harga terbaik. Harga jual mobil ini 19,8 juta. 8. Katamu suka aroma asin angin laut. Wah,
Mobil keren begini cuma 198.000. Modelnya cuma 198.000. Harga terbaik, Pak Kin. Kamu yakin banget ya? 198.000. Hampir rugi tenaga kerja. Jadi penasaran, bisnis itu kan tujuannya untuk untung, kan? Apakah tadi MC salah sebut harga? Kan bilang mustahil harganya 198.000. Spesifikasi begini cuma 198.000, murah banget. Tapi 198.000 bukan jumlah yang bisa langsung. Betul juga. Anggap hiburan saja. Kapan kami para pekerja bisa memiliki mobil sendiri? Pak, kalau benar-benar mau beli, saya bisa ajukan diskon maksimal 100.000. Ini peluncuran perdana mobil Damai. Belum tahu kualitasnya. Betul. Harga ini, kalau mobilnya bermasalah. Jadi, terlalu murah. Kayaknya saya bisa dipecat setelah ini. Dengan harga 198.000, mana bisa dapat kok semahal ini? Harganya masih agak mahal. Bisa dikurangi harganya. Tuan, harga ini benar-benar yang termurah. Katanya sih, mahal sih. Masih kurang. Berapa kurangnya? Kamu yang tawar. Harga ini sudah termurah, mustahil bisa lebih murah lagi. Saya kasih harga. Berani jual. Hukutan. Bos Kin, kamu gila. Ini harga sudah menjual dengan rugi. Katakanlah. Katanya semua hanya 20, kan? Kalau 20, berani jual. Waduh, harga segitu mana mungkin dia jual? Aku cuma bercanda, 20 mana mungkin dijual. Duel! Gila banget. 20 buat mobil. Performanya setara mobil super. Mana mungkin semurah ini? 20. Benar. Tuan Kin tak jual. Harga pasarnya minimal 500.000. 198.000 harga box 20 per unit itu jual rugi dong. Sudah kukatakan sebelumnya. Beri pelanggan produk terbaik dengan harga terendah. Hari ini kumumkan resmi. Barley V8. Hari ini mulai penawaran. 20.000 per unit. 240 hidup tak lazim. Kenapa kau tiru dia? 21. Grup Dami ingin membawa negara kita ke era 1 mobil per orang. Kinming 21 unit. Kapasitas produksi tak mungkin cukup. Apa kau suruh pembeli tunggu 10 tahun? Pre-order 50.000. Sisanya serahkan padamu. Kenapa? Kinming ternyata salah menilaimu. Anak haram. Apa maksudmu sebenarnya? 21, 50.000. Kau akan rugi 10 miliar. Ada uang segitu banyaknya. Kau Shen Qingqing yang mengkhianati Kinming. Wajah memang cerminan hati. Kelihatan jahat. Ulangi lagi katamu. Apakah dia salah? Tidak tahu dulu bisa tertarik padamu. Kinming, kau berani? Pak Zhang, Kinming jelas menolak bayar. Dia sengaja memperburuk. Pak Zhang, segera tuntut dia. Atau kita laporkan ke polisi. Kinming, aku sama sekali tak mengerti tindakanmu hari ini. Aku tak ingin buang waktu lagi. Cepat bayar. Tenang saja, Pak Zhang. Aku bayar sekarang. Tidak mungkin. Satu mobil rugi 200.000, total rabat 2 juta. Kenapa masih belum ada uang? Mobil 20 yuan per unit. Kenapa? Tidak ada yang membeli. Kinming, mana uangnya? Kenapa? Kenapa mobilku tak laku? Kinming, ada pembeli pun. Jual satu saja rugi 200.000. 50.000 mobil seharga 200. Seandainya terjual habis pun hanya 1 juta. Gak nyampe buat makan bos Zhang sekali. Terima nasib saja. Susah apa? Gak mungkin. Kinming, ini sebenarnya apa-apaan? Utang saja belum lunas, kenapa masih jual dengan rugi? Keluarga Kin isinya orang bodoh. Perusahaan mau bangkrut, masih mikirin pelanggan.
Padahal rugi. Kamu punya modal. Nggak punya duit. Siapa mau bantu? Kin Ming, dengar. Ingin kaya, eksploitasi pelanggan adalah pilihan paling tepat. Udah. Nggak ada waktu lihat kamu ngaco. Siapa? Tangkap dia sekarang. Lepaskan aku. Kin Ming, tunggu mati. Sistem, apa yang terjadi? Kau mau membunuhku? Biarkan waktu menjawab. Maksudnya apa? Kenapa diam saja? Berapa harganya? 500.000. 1 juta. 20. Apa yang kau lakukan? Aku rebutkan 1 buat keluargaku. Pak, mobil Daimai ini mungkin bermasalah. Harganya 198.000. Aku curiga mobil ini jangan tidak aman. Tapi jika dijual 200.000 dan bermasalah, itu tanggung jawabku. Sobat, rebut mobilnya. Lepaskan aku. Uangku habis, nyaris mati, masih berlagak misterius. Kompensasi konsumen rugi 200.000, klaim 20 juta. Cashback 200 juta dikalikan 100. Cashback 200 juta dikalikan 100. Tunggu. Jangan ngotot, Kin Ming. Kau tak punya uang. Notif 100 miliar masuk rekening. Cashback 200 juta X 100. 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 Selamat. Dapat cashback 100 miliar. Lihat, uangnya sudah masuk. Pak Zhang, jangan percaya. Pasti foto editan. Mau kabur lagi? Ya. Pak Zhang, soal miliaran itu, saya transfer sekarang. Kin Ming, kau bohong. Kira Pak Zhang mudah ditipu seperti korbanmu. Kalau tak percaya, suruh lihat ponselnya. Kau kira aku tak tahu kondisimu? Uang perusahaanmu sudah kuambil. Kalau kau bisa bayar, aku, Shen Qingqing, akan bersujud minta maaf. Aku juga begitu, ya. Jangan nanti mengingkari janji. Nunggak. Menunggak pun harus tunggu sampai kau kaya dulu. Ini Direktur Zhang. Sudah konfirmasi. Konfirmasi apa lagi? Cepat tangkap dia. Transfer masuk 1 miliar yuan. Shen Qingqing, sekarang giliranmu sujud minta maaf. Tidak mungkin. Bagaimana Kin Ming bisa punya uang segitu? Ayah, kakeknya, 3 generasi tak bisa dapat. Ini mustahil. Dulu jual emas per gram cuma 10 yuan. Dapat uang dari mana? Berbuat baik, rezeki akan datang. Sisa 1 miliar sudah saya transfer. Giliran kalian penuhi janji. Switch. Direktur Zhang, Kin Ming benar sudah transfer uangnya. Saya memang terima transfer 1 miliar dari grup Dama, Direktur Qin. Karena utang sudah lunas, kita selesai. Semoga bisa kerja sama lagi. Selamat tinggal. Tuan Zhang, jangan pergi. Kin Ming penipu, jangan percaya dia. Tuan Chang. Jangan cepat pergi. Uang sudah kuberi, sekarang giliran kalian tampil. Minta maaf saja. Aku sujud padamu. Kin Ming, kau siapa? Kamu harus diam. Janji yang kau ucapkan. Sekarang mau ingkar. Uang ini bukan milikmu. Meski tak tahu kau pinjam dari mana, sembunyi sementara tak selamanya. Paman Chen Yu orang terkaya di ibu kota. Kau menghina kami. Awas menanggung akibatnya. Benar, berani sentuh kami. Aku pasti menuntut balas. Shen Qingqing. Bertahun-tahun ku beri mobil rumah, uang perusahaan habis untukmu. Bagaimana kita hitung ini? Kenapa kau perlukan aku begini? Karena kau bodoh. Kin Ming, 5 tahun bersamamu. Kau sia-siakan masa mudaku. Ini kompensasi atas masa mudaku. Ada masalah apa? Jadi, semua antara kita bisa dihitung dengan uang. Tentu. Selain uang, apalagi yang mau dibicarakan? Baik. Kamu mau apa? Transfer masuk 3 juta yuan. Maksudmu apa? Kin Ming,
kau punya 100 miliar. Transfer segini, mau aku maafkanmu? Mustahil. Tapi, jika mau aku maafkan, masih bisa. Berikan semua 100 miliarmu. Ini biaya pengobatan untukmu. Berani kau pukul aku? Memukulmu kenapa? 3 juta kurang, mau tambahan lagi. Sudah. Sini. Santai, uangku banyak. Bukan. Dia untung dapat 3 juta pertamparan. Ya, dia. Tunggu. Kinming, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Kapan uang pinjamanmu habis? Kalau terus merugi, perusahaanmu akan bangkrut. Ngapain kau? Itu loh. Aku juga bisa 3 juta pertamparan. Kau ini. Dasar malu-maluin. Pergi. Main-main benar kau sekarang. Suran, tadi tidak kejutkanmu. Tidak. Saya sudah alami segala rintangan. Tapi cara bisnismu benar-benar baru bagi saya. Sekarang saya jadi penasaran seperti apa masa depan grup Damau nantinya. Air bisa mengangkat perahu, bisa menenggelamkannya. Jika kita perlakukan pelanggan dengan baik, suatu hari nanti mereka pasti membalas. Mata masyarakat sangat jeli. Lalu apa rencanamu? Tentu memuaskan pelanggan kita. Pak Kin sukses turunkan harga mobil. Mau coba properti? Beli rumah sangat mahal. Anda akan masuk properti. Besok ada lelang tanah. Tertarik mau ikut bersama saya? Mari kita bersama. Turunkan harga rumah untuk kita semua. Buyer. Valian. Kok kalian ada di sini? Paman Chen Yu raksasa properti. Masa kami tak boleh datang? Wah, kebetulan sekali. Hari ini benahi industri properti anak muda. Jangan percaya diri. Properti itu rumit, tak semudah bikin mobil yang diselesaikan uang. Kalau begitu, kita lihat nanti. Kinming. Beda bidang, beda tantangan. Awas kau terjebak. Kinming, hari ini kita syuting apa? Lihat situasi dulu. Silakan tawar. Belum ikut lelang. Santai saja. Lahan selanjutnya, Honggu Bay, harga awal 10 miliar. Siapa tahu? 11 miliar. 20,1 miliar. 20,2 miliar. Aku paham. Cantianya raja properti, walau kita tak paham. Ikut dia beli pasti untung. Bener kan? Tidak tepat. Beli tanah bukan untuk untung. 20,1 miliar. 20,2 miliar. 20,3 miliar. 20,6 miliar. Dan 20,6 miliar. 22 miliar. 30 miliar. 30 miliar. Jangan sembarangan, Pak. 30 miliar sekali. 30 miliar 2 kali. 30 miliar. Lapu. Kinming. Honggu Bay kau beli mahal sekali. Tapi aku tak takut apapun. Tak takut rugi. Aku tak takut apa-apa. Justru takut untung. Sudah beli ya sudah. Kenapa harus adakan pesta sih? Kau tak paham. Ini pertama kalinya aku masuk properti. Harus dirayakan. Uang sebanyak ini harus dipakai untuk hal yang tepat. Kalian datang. Kau beli seluruh Honggu Bay, lalu adakan pesta besar-besaran. Harus dong kami datang dukung.
Ya sudah. Tamu datang, sambut. Kalau untuk dukung, Kinming pasti sambut. Pak Chen, sungguh minta maaf. Kalau lihat barang bagus, langsung ingin beli. Saya sangat menyukai tanah di Honggu Bay ini. Nanti Pak Chen harus merayakan. Rayakan bersama saya. Kau juga suka Honggu Bay. Sudah kubilang. Sudah kubilang, kau memang tidak cocok bisnis properti. Ikut campur apa? Ya. Memang tidak bisa. Tapi pamanmu, Pak Chen, kan bisa. Asal Pak Chen tawar, aku ikut harga asli. Tempat yang dipilih Pak Chen pasti tidak bermasalah. Kau memang. Terima kasih. Bodoh katamu, tak percaya juga. Kau kira pamanku benar-benar mau beli Honggu Bay? Apa maksudmu? Pamanku beli tanah Honggu Bay pasti rugi. Dia beli tanah hanya naikkan harga properti sekitar. Biar propertinya laris. Lu punya apa di sekitar situ? Punya apa? Nggak punya apa-apa. Sok merendah. Omong kosong. Ayu, jangan bicara begitu. Tadi Kinming sendiri yang mengundang kita. Nanti saja. Bagaimana kalau dia mengusir kita? King, kamu tega banget bicara seperti itu. Proyek Kin ini rugi minimal 300 miliar. Malah naikin harga kita. Kita tiba-tiba untung 200 miliar. Kita malah hadir di pestanya yang biayanya jutaan. Kejam banget kan? Kinming, lo berkorban diri buat rangi jalan kami. Lo orang besar. Orang besar. Boleh Chen hormat? Kalau Honggu Bay bisa dikembangkan menyeluruh, pasti hasilnya bagus. Honggu Bay, 2/3-nya kumuh, penuh penghuni liar. Pemerintah saja tak bisa atasi, mustahil dikembangkan. Kalau tidak, mana mungkin ku beri tanah itu kepadamu? Ya. Tapi katanya mereka mau direlokasi. Apa katamu? No, Apa ini? surat relokasi setuju. Tidak mungkin. Mereka dengar Barley Group beli tanah, jadi berebut beli. Bahkan bisa kubuat mereka beli mobil, pasti kompensasinya besar. Sudah. Pergi. Pak Chen, jangan pergi. Sudah sampai, makanlah dan rayakan bersamaku. Kinming, aku kalah kali ini. Jangan coba-coba. Masih di sini? Silakan pergi saja. Kamu hebat. Sudah tahu dari dulu. Aduh, aku tidak tahu. Ini berkat bantuan klien lokal. Sudah kukatakan, pelanggan akan ingat kebaikan kita. Setelah selesai, berapa harga jualnya? Tentu saja. Alarm berbunyi. Alarm sistem. Sistem rusak. Aturan tambahan, jangan mengacaukan harga pasar secara berlebihan. Harga dekat pasar, jika tidak batal cashback. Harga mobil 20 yuan telah dihentikan, tuan rumah hanya dijaga dari kerugian. Harus jual berapa? Kalian yang tentukan, diskon 90% pasar. 30%. Jadi dijual diskon 70%. Boleh. Sistem, ada masalah. Uangku kok berkurang? Keuntungan dari pelanggan terdeteksi, cashback dipotong 100 SX. Keuntungan apa? King. Coba tebak jumlah barang terjual. Oh, mustahil. Benar. Semua stok perusahaan ludes terjual. Kamu nggak tahu seberapa laris Dama Group sekarang. Pelanggan pasti balas dukunganmu. Semua barangku laris manis. Berapa totalnya? Berapa labanya?
Nggak banyak. Sok jago. Miliaran. Diskon 100X berarti ratusan miliar. Uang syuran. Ada apa sih? Kenapa? Uang syuran, hari ini cuti, temani aku jalan. Tidak bisa, aku masih mau jualan. Sudah cukup. Kamu sudah terlalu lelah. Kau istirahat saja hari ini, aku beri kau libur. Ayo. Kalau terus kerja, aku bangkrut. Astaga. Kamu pikir aku pengangguran, iya kan? Hanya 29. Cepat. Dagang jahat tetap jahat. Apa yang kalian lakukan? Di mana mobil buatan grup damai? Shen Qingqing, maksudmu apa? Kinming, sudah 2 minggu sejak peluncuran grup damai. Semua orang sudah membayar. Bayangan mobil pun tak kelihatan. Tidakkah kau rasa harus memberi penjelasan? Mobil hanya 20 yuan. Bagaimana bisa cepat? Kenapa dengan 20 yuan? 20 yuan tetap uang. Jangan kira aku tak tahu. Saham grup damai terus meroket sejak konferensi pers berakhir. Netizen membeli produk grup damai untuk memberi dukungan. Aku mulai mencurigai bahwa mobil grup damai hanyalah penipuan belaka. Mobilku sudah terjual. Tentu saja ku buat. Aku tak tahu isi kepalamu. Setiap mobilmu rugi. Kamu pura-pura baik. Pasti ini kamu. Akal-akalanmu sendiri. Biar saham grupmu melonjak tinggi. Benar kan? Benar. Pedagang nakal main curang. Ya, Xiongda. Di balik kabar ada udang. Bos grup damai terjebak. Katanya mobilnya palsu. Sudah kuduga. Pengusaha tak mungkin dermawan. Hanya akal-akalan. Aslinya naikkan saham. Aku tak curang. Cobalah beli mobil itu dulu. Kamu ikut-ikut apa lagi? Aku juga beli mobil damai. Aku menuntut hak salah. Jadi kamu mau periksa mobil? Tentu. Benar. Just do it. Baik. Bisa ku perlihatkan mobil? Syaratnya, janjimu kubatalkan dulu. Kalian enggak percaya? Aku pun enggak mau jual produkku. Kakak, kamu kan sudah bisa. Biar aku yang urus. Kenapa takut? Dia hanya pamer kekuatan saja. Nanti kalau semua terbongkar, dia pasti akan memohon ampun pada kita. Sekalipun didiskualifikasi, kami tetap mau lihat. Nggak tahu lagi mau bilang apa. Baik. Jangan menyesal nanti. Kinming, masih pura-pura sampai sekarang. Mobilnya mana? Kinming, kita benar-benar bisa bikin mobil. Santai. Ini sudah datang. Ngapain bicara itu? Wah, ada amplop merah. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuat mobil? Barley V8. Mobil ini baru pertama kali kulihat. Mungkin. Kinming berhasil buat mobil. Halo, Pak Kin. Di mana? Sudah lihat kan? Tidak mungkin. Mobil beneran. Masa sih Pak Kin beneran bikin mobil? Kalau hak pre-order hilang, gimana bisa beli semurah ini? Lalu apa lagi? Buat mobil jalan itu gampang. Spesifikasinya yang harus sesuai. Seperti yang dijanjikan. Betul. Kamu bilang mobilmu bisa 100 km jam dalam 4 detik. Benar kan? Standar 5S global anti tabrakan. Mustahil perusahaan perhiasan bikin mobil begini dalam 2 minggu. Benar. Kalau mobilmu tak memenuhi standar ini. Itu iklan menipu. Sama saja dengan tidak dibuat. Baik. Kalau tak percaya, mari kita uji mobilnya. Percaya. Tes pertama, uji akselerasi 10. Cuma pura-pura. Kinming, tak menyangka bahwa stopwatch kamu tak bisa curang.
Aku lihat berapa lama mobil jelekmu bisa ngebut. Wah, keren. Benar. Kok tadi aku melintas begitu cepat? Itu mobil Kinming ya? Oh Tuhan! Akselerasi 0, 100, berapa? Nggak jelas. Mata perlu diperiksa. Mau kuantar ke rumah sakit, jalan 10 menit bisa jadi 5 menit saja. Jangan sok hebat hanya karena bisa ngebut, nanti kecelakaan. Baiklah, aku coba sekarang. Coba. Nanti dulu, di sini nggak ada alatnya. Mau apa kamu? Aku bisa peragakan tabrakan depan tanpa alat sekarang. Dia benar-benar gila. Gak takut. Aku yakin kamu jaga aku. Wubu. Pak Kin, dia baik-baik saja. Layaknya mati, gara-gara gengsi buta nabrak truk besar, dikira mobilnya barang mewah. Paman puas sekarang. Tidak. Ini mustahil. Asapnya sangat tebal. Kau tidak apa-apa. Kinming, mobilmu hebat. Nyaris tak rusak. Ini tidak mungkin terjadi. Sekarang aku mengerti. Mobil kamu pasti palsu, ya? Menipu diri sendiri ada gunanya. Luar biasa. Lebih cepat dari supercar. Nabrak truk besar pun aman. Terlalu heboh juga. Aku akan nongkrong di Live Barley Group terus. Waktu pre-order kemarin ketinggalan, kali ini harus dapat. Bukannya jarak tempuhnya 2000 km? Kenapa masih bisa jalan? Tidak mungkin mobilmu bisa tahan sampai 2000 km. Pergi sana. Dasar bodoh, berani memukulku? Diam! Karena hasutan kalian bertiga, kami berani mempertanyakan CEO Kin. Tak perlu tes lagi. Kami percaya Anda dan grup Barley. Tadi kalian bilang berbeda, CEO Kin. Kami salah, sebelumnya kami tidak bisa melihat bakat benar. Karena hasutan mereka bertiga. Mereka bertiga yang menghasut kami. Aku paham maksud kalian, tapi sudah kukatakan sebelumnya, produk grup Barley-ku. CEO Kin. Maafkan kami, lepaskan kami salah lagi. Pendapatmu masuk akal, bolehkan kami membeli. Kami bayar lebih. Ya, 10 kali lipat. Tidak. 100 kali, 20 yuan kali 100. Kukira aku butuh 2000 yuan. Sudah kubilang, aku benci pengkhianat. Shen Qingqing, sudah kubilang, akan... Ayo pergi. Pak Bos, video inspeksi mobil Bos viral di internet hari ini. Produk perusahaan kita sekarang tidak perlu promosi, begitu dirilis stok langsung habis. Apa? Hiyo. Untung lagi. Terkejut, tak terduga. Beritahu marketing. Ubah semua harga produk, semuanya. Jadi 20 rupiah. Harga produk tidak boleh diubah sembarangan. Jangan rugikan pelanggan lama atau denda dobel. Ya sudah. Aku harus cari cara baru untuk tekor aja. Nyonya. Ada ide bisnis baru nih. Bisnis baru. Bagaimana kalau grup DMI jual pembalut?
Bos, kamu serius? Mau produksi pembalut? Jelas. Ayah. Syuran, lihat komentar di akunku. Banyak yang minta aku buat pembalut, katanya bisa bantu wanita se-Indonesia. Mereka yakin kita tidak akan mengurangi kualitas bahan atau menambahkan kapas palsu. Kita kan produsen perhiasan, fokus saja sudah cukup. Tiba-tiba bikin pembalut. Suran. Kamu belum paham. Perhiasan itu bukan kebutuhan pokok. Setelah dibeli hanya bisa dipajang di rumah. Mana bisa disebut bermanfaat untuk keluarga? Kalau tak segera temukan proyek merugi, rewardsku akan habis. Pendapatmu masuk akal, tapi kita tidak paham industri barang kebutuhan sehari-hari. Beli yang terbaik. Keluarga kami pakai yang terbaik. Tak cuma terbaik, tapi juga termurah. Xiaoyu, lihat apa? Konferensi pers. Apaan ini? Baru bangun udah dama mau produksi pembalut. Dukung Boskin, akhirnya benahi industri ini. Setelah mobil lalu properti. Sekarang buat pembalut. Kerjaan sampingan. Produksi pembalut. Cuma sensasi. Kinming cari muka ke wanita. Cuma biar nanti wanita beli perhiasannya. Pak Chin, benar-benar mau pimpin acara peluncuran sendiri? Tentu. Aku tidak hadir. Mana bisa laris, mana bisa rugi. Pak Kin, aku sangat kagum padamu. Rela rugi buat fans, tapi perusahaan juga harus jalan. Dan kali ini bahan pembalutnya paling premium. Ini juga kebutuhan harian wajib. Tidak perlu murah-murah. 3 generasi baru bisa bangun dummy group. Perhiasan kami untungnya cuma 200.000. Sebuah perhiasan. Untungnya cuma 200.000. Tahun lalu, ada 200 juta transaksi pelanggan kami. Omset perusahaan mendekati 30 miliar. Dari 30 miliar ini, mana lebih penting, 200.000 atau 200 juta itu penting perusahaan tanpa dukungan publik. Bagai istana di udara. Perusahaan dicintai rakyat. Baru bisa menguasai pasar. Di mana Pak Kin? Bukankah dia yang mau jual pembalut? Kenapa belum datang? Aku sengaja datang untuk Pak Kin. Momen ikonik, bos triliunan jual pembalut. Pak Kin datang. Lihat, bukankah kamu sudah lama nunggu pembalut dummy? Tapi kan baru terungkap belakangan ini. Bahannya premium semua. Sekarang harga pembalut biasa saja sudah 10-an ribu. Bahan terbaik memang. Kayak Hermesnya pembalut, aku tak sanggup. Kalau 5.000 per lembar, aku bakal spam bintang 5. Kalau 3.000, Kinming jadi. Ini suami baruku. Kalau dijual cuma 1.000, 1.000 per lembar, aku lompat dari sini. Hadirin sekalian, tentang dummy sanitary pad, pasti sudah tahu dari internet. Saya akan membahas hal yang paling ditanyakan. Berapa harga pembalut dummy sebenarnya? Bahan sebagus ini, para ahli sudah memperkirakan minimal 8-9 ribu rupiah per lembar. Kalau lebih murah mungkin 6-7 ribu per lembar. Tetap mahal. Boskin gagal di perhiasan mewah, sekarang coba bikin pembalut mewah. Saya tidak paham berapa harga yang wajar untuk pembalut. Mending untung dari ongkir saja, pembalut gratis. Lanjut. Harga pembalut dummy adalah 5.000. 5.000. Wah, 5.000. Hanya 5.000. Sangat wajar. Tidak mungkin. Bahan terbaik hanya 5.000 per lembar. Jujur saja. Meski dicurigai cari sensasi, harganya memang bagus. Kualitas sepadan harganya, kualitas dan harga ini oke. Boskin, saya juga mau beli stok setahun. Boskin, kenapa? Jangan-jangan mau mundur. Tidak mungkin. Reaksinya tidak sesuai. Kenapa begitu sedikit? Apa hargaku belum cukup rendah? 5 rupiah. Pak Chin, bener 5 rupiah per lembar. Per lembar? Salah. Maksudku bukan 5 rupiah per lembar. Pak Kin, kenapa Anda ingkar janji?
Kami benar-benar salah menilai Anda. Ya, sia-sia senang tadi. Sudah kuduga, pedagang tetap cari untung. Maksudku Rp5 per bungkus. 1 bungkus 10 lembar. Per lembar Rp0,5. Kalau mahal tak apa. Bisa diskon lagi. Aku tahu betapa sulitnya mencari uang. Pak Kin sekarang adalah suami kami semua. Aduh, pelan-pelan. Nanti masih berani hadir langsung. Aku tak tahu mereka akan heboh. Kan sekarang suami bangsa, pasti antusias. Cemburu ya? Cemburu apanya? Apa hubungannya denganku? Bagaimana penjualan setelah konferensi? Konferensinya. Sukses besar. 1,5 juta bungkus pembalut telah habis terjual seluruhnya. Proyeksi penjualan pembalut Damei selama 5 tahun ke depan. Pembalut Damei akan memiliki penjualan lebih dari 50 juta RMB setiap bulan. 50 juta yuan per bulan, kita pasti akan terus merugi. Per bungkus dijual 5 yuan. Pasti rugi sekitar 10 yuan. Yuan. Harga jualnya terlalu rendah ya. Well, dari ekspresimu, ternyata Saya belum pernah jual pembalut sebelumnya. Tidak menyangka biayanya begitu rendah. Laba tetap ada meski dijual 5 yuan per bungkus. Anda telah benar-benar kuasai pasar wanita Longku melalui konferensi pers ini. Sekarang hampir semua wanita, baik untuk pernikahan maupun hadiah, memilih perhiasan kapitalisasi kita tembus 100 miliar. Sebelumnya di industri otomotif, kerugian dari industri properti juga sudah tertutupi. Habis. Tidak. Uangku lenyap. Apa? Tidak mungkin. Di akun Anda masih ada ratusan miliar. ratusan miliar. Rugiku mencapai ribuan triliun. Ingin rugi saja tidak diizinkan. Saudara sendiri, ada apa ini? Tenang, jangan emosi. Aku harus menemukan solusi permanen. Qin Bing rela rugi. Asal. Rekan-rekan aman. Tak bisa dihalangi. Aku yakin. Para netizen pasti bisa menebak. Solusinya, produk apa yang bikin saya terus merugi? Selamat. Ini terlalu aneh. Aku pikir dulu. Saya rugi sama dengan mereka hemat. Betul. Pelanggan terhormat, bagaimana saya bisa bantu kalian hemat terus? Nikah saja. Biar tak perlu belanja. Ngomong apa sih? Mengembangkan obat diet, jadi bisa hemat biaya gym. Tidak semua orang fitness. Bensin listrik mahal. Bisa bikin fusi nuklir. Begitu nanti listrik bisa gratis. Ah Tuhan, bagus ini. Seluruh Tiongkok butuh listrik. Jika listrik gratis. Jadi bukan aku. Tiap hari dapat untung tanpa kerja. Pak Qin, Anda bergumam sendiri? Bicara apa? Surat, ikut saya. Ayo cepat. Semua, hari ini saya umumkan sesuatu. Mulai sekarang, grup Dami resmi mengembangkan fusi nuklir terkendali. Apa? Kembangkan fusi nuklir. Betul. Pak Qin, Anda tahu apa itu fusi nuklir terkendali? Banyak ilmuwan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Tiongkok berjuang puluhan tahun, tapi belum berhasil. Perusahaan ini. Dengan apa? Betul, Pak Qin. Saya tidak lulus fisika SMP, tapi tidak masalah. Apa tujuan kita sebenarnya? Untuk kebahagiaan keluarga. Berkeinginan itu mudah,
Tapi kita tidak mengerti, ini bukan main-main. Xiao Li, kemarilah. Aku ingat kamu lulusan jurusan fisika, ya. Tidak lulus, aku dikeluarkan. Untung bapak tak pandang rendah latar belakangku. Menerimaku. Ah, sudahlah. Lagi pula kamu pernah belajar fisika. Proyek fusi nuklir terkendali ini kuserahkan padamu. Wah, aku tidak setuju. Perusahaan kita tidak punya dana untuk fusi nuklir terkendali. Xiao Li sekarang bentuk Departemen R dan AM di dana cair perusahaan ke depannya diutamakan untuk R dan AM di. Tapi perusahaan butuh dana. Betul. Konferensi pers bulan depan. Pembangkit listrik Damai mulai proyek fusi nuklir. Setelah Damai beroperasi, listrik akan gratis selamanya. Sebulan. Mana mungkin sih? Tak berhasil juga tak apa. Tagihan listrik pelanggan saya tanggung. Siapa yang serius buat fusi nuklir? Cuma alasan biar rugi uang. Aduh, semangat kerja bagus. Saya percaya kalian. Semangat. Direktur Kin sangat percaya saya. Tak boleh kecewakan dia. Mubu, mau lanjutkan penelitian dulu. Fusi nuklir terkendali berhasil. Benar-benar? Ini tidak cocok. Direktur Kin kok belum keluar? Damai pernah umumkan penelitian fusi nuklir. Katanya butuh sebulan, kok belum sampai seminggu? Tadi malam tiba-tiba diumumkan konferensi pers hari ini. Ini maksudnya apa sih? Cuma cari sensasi. Saya sudah menyelidiki tentang ini. Qin Ming sama sekali tidak berniat. Ngapain kalian ke sini? Kami datang untuk menertawakannya. Betul. Hari ini di depan semua. Kubongkar kebohongannya. Xiao Li. Memang anak buahku, hanya kau yang paham aku dalam seminggu. Sudah ada konferensi pers, tak perlu kita bicara. Tenang, aku paham. Gagal pun tak apa, asal kita tanggung listrik tamu, mereka diam saja. Hayalah, model ini ternyata benar-benar mirip. Loh, panggil orang angkat. Ini benar-benar nyata, loh. Teknologinya belum sempurna, rekan-rekan, tapi sudah dapat menjamin semua akses. Biaya listrik penghuni turun jadi 1%. 1%. Beneran itu? Jadi bayar Rp1 dari Rp100. Pernah keluarkan $100 untuk listrik, kini cuma 1. Benar. Pasangin aku, pasangin aku, pasangin aku. Selamat datang. Ambil alih listrik mereka, untungnya gila. Karena itu, Pak Qin tunjukkan cara kerja fusi nuklir. Apa yang terjadi? Tentu bisa. Tunggu. Mereka pakar fisika ternama. Mereka bisa langsung tahu barangmu asli atau palsu. Fusi nuklir ini penting bagi dunia. Jika palsu, kamu dan seluruh anggota grup Dama akan kena sanksi negara naga. Sial, aku lupa soal ini. Kenapa? Matet, apakah kamu takut? Atau reaksi nuklirmu ini cuma tipuan belaka? Apu. Mibras, jangan libatkan perusahaan. Rusakkan mesin dulu. Hadapi ini. Direktur Qin, coba saja kalau tidak percaya. Xiao Li, apa maksudmu? Kau kan jenius fisika Xinhua Peking dulu. Yang dipecat karena mencuri rahasia negara. Hanya ganggu kepentingan beberapa pihak. Xiao Li, Jangan-jangan. kembangkan fusi nuklir terkendali.
Benar atau enggak? Coba saja sendiri. Mustahil. Aku cuma mau rugiin uang. Kamu kenapa? Xiaoli sudah mencapai kesuksesan besar. Kenapa masih terlihat murung? Iya, betul. Berkat dia. Rencana komisiku hancur lagi. Ini fusi nuklir kok bisa ekstrem begini? Aku janji pada para tamu, biaya listrik bulanan cuma 1% mulai sekarang. Bahkan kakakku mau memelukku. Sekarang seluruh Longguo membicarakanmu. Dunia bisnis, pemerintahan, politik semua berpusat padamu. Masih kurang apa? Kamu sekarang bukan hanya sekadar bos, tapi harta nasional seluruh naga. Nggak mau harta negara, cuma mau rugi. Guess I'm falling slowly in love with you. 오랫동안 기다려. Bisa tak? Menyanyi. Maaf ya, Syuran, hujannya turun mendadak. Deras sekali sampai tak bisa cari taksi. Tak apa. Lagi pula hujan takkan berhenti cepat. Mending kita istirahat dulu. Halo, ada kamar kosong. Tolong kamar yang bisa segera dipakai. Permisi, Pak. Tinggal satu. Tapi, kalian kan pasangan, bisa pakai kamar pasangan bukan? Kami bukan pasangan. Tolong cari jenis lain. Baik suite maupun jenis kamar lainnya, semua bisa. Kamu siang juga. Sudah, Nyonya. Ini kartu kamarnya. 1818. Selamat menginap. Aku basah kuyup. Aku mandi dulu saja. I'm flying. Baju tidurnya kebanyakan kulit. Aku ganti yang lain. Cantik. Cantik pakai apa saja. Sudah selesai. Rambutmu masih basah, aku bantu mengeringkannya. Masih mikir gituan? Pikiranmu nggak cuma itu. Cuma bilang, cantik. Bukan berarti ada maksud lain. Siapa yang tidak suka keindahan? Sok suci seperti orang baik-baik saja. Kamu saja embuskan. Nggak lihat. Away with me. Iya, Ina. Aku sayang kamu. Iya. Away with me. Oh, yeah, 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 yeah. Kamu mau ngapain? Membalas budi. Kebaikanmu. Hal begini, masih mau memimpin. Tunggu.
Katanya para pria suka begini. Asalkan kamu, aku suka. Jadi, kalau kau tak mau aku pakai, Yeah, you know we got that chemistry. Kau bangun. Direktur Kim. Sudah begini. Masih panggil Direktur Kim? Finn. Jangan khawatir. Aku akan jaga kamu. Kenapa? Direktur Kim, bagus nih. Logo sekarang. Danai penuh riset fusi nuklir. Dami yang kami keluarkan sebelumnya sudah balik modal 10x lipat lebih. Baiklah. Tuhan, untung lagi. Kapan uang ini bisa habis merugi? Syuran, aku berikan perusahaanku saja. Aku sudah muak dengan keuntungan terus-menerus. Jangan konyol, untungkan bagus. Sudah, santai saja. Ayo, aku ajak kamu hibur diri. Kinming. King, kamu gila. Kejadian dulu. Semua bukan salahku. Saya di hatiku selamanya hanya ada kamu. Memanfaatkan reputasi perusahaanku, menguras seluruh dana perusahaan. Ini bukti cintamu. Kinming, biar ku jelaskan. Ini semua perintah Chen Yu. Aku takkan hianatimu tanpanya. Sudah. Jangan saling menyalahkan lagi. Ku peringatkan sekali lagi, jangan pernah berani menyentuhku lagi. Jangan salahkan aku. Kinming, aku paham. Karena dia kau tinggalkan aku, ya. Itu karena kamu meninggalkanku, bukan? Berani kau pukul aku? Apa hakmu? Kamu hanyalah karyawan biasa. Kinming hanya bersikap santun. Tapi kalau masih berani menghina Kinming, aku tak segan menghajarmu. Tapi satu hal kau benar. Kinming kini, ya memang pacarku. Tadi keren banget. Katakan saja, mau apa? Hari ini semua biaya ditanggung oleh pacar Wang Syuran. Enak, tapi aku tidak ikut. Masih banyak barang di kantor harus kuperiksa. Uang takkan pernah habis. Saatnya berbelanja. Bijaksana. Pak Kemal terbesar dekat sini. Kejar mereka. Cepat. Santai, perusahaan takkan bangkrut. Syuran! Kinming! Kamu siapa? Sebenarnya mau apa? Sampai sana baru tahu. Sudah kusuruh periksa semua CCTV di Zonghai. Tidak dengar? Sudah. Cepat hubungi Kepala Zhang. Aku tutup. Lepaskan, Syuran. Lepaskan Syuran. Aku bisa bayar berapapun. Lalu apa yang kau mau? Kau ini siapa? Alamat akan kukirim ke ponselmu nanti. Cepat datang atau nyawa pacarmu jadi taruhan. Jangan bergerak. Jalan Hailu. Aku janji akan melindungimu. Jangan berisik. Aku akan bunuh kamu sekarang. Bunuh aku? Silakan. Bagaimana kau jelaskan pada bosmu nanti? Maksudmu apa? Jika tebakanku benar,
Kau ingin teknologi fusi nuklir terkendali. Kau tahu dari mana? Bukan uang tujuanmu. Kecuali kau antek Amerika. Ini hanya soal teknologi fusi nuklir, bukan? Apalagi yang kau cari? Memang pintar. Kami di sini untuk fusi nuklir terkendali. Teknologi mutakhir harus dikuasai Amerika Serikat. Pengkhianat. Tapi percuma saja kamu berusaha. Kim Ming tidak akan datang. Aku hanya karyawannya. Karyawan? Menurut penyelidikan, kamu dan Tuan Qin sepertinya berpacaran. Pacaran. Sudah kubilang, aku hanya karyawannya. Dia sekarang orang terkaya di Zhonghai, pemegang teknologi fusi nuklir. Wanita mana yang takkan ia dapatkan? Bos, sudah 1 jam. Qin Ming tidak muncul. Sudah kuduga. Uang mengubah orang. Kau paham benar sifat manusia. Hilangkan dia. Untuk Qin Ming, culik langsung. Baiklah. Syukurlah dia baik-baik saja. Terima kasih. Hentikan! Qin Ming, kau benar-benar datang. Mereka mau teknologi fusi nuklir. Cepat pergi. Tuan Qin ternyata pecinta. Qin Ming, dengarkan aku. Mereka semua mata-mata Amerika. Jika mereka dapatkan teknologi fusi nuklir, akibatnya tak terbayangkan. Aku Wang Suran sudah menjadi istrimu. Bisa melihatmu sekali lagi sebelum mati. Aku ikhlas. Cepat pergi. Cepat. Tuan Qin, kau sudah dengar. Jika ingin istrimu kembali, serahkan teknologi fusi nuklir terkontrolnya. Kalau tidak, kau akan kuburkan istrimu. Aku tak bisa berikan teknologinya. Tidak. Baik. Di kehidupan berikutnya, aku tetap jadi kekasihmu. Tunggu. Bro, akhirnya ketemu kelompoknya. Apa maksudmu? Qin Ming, sedang apa ini? Jangan bicara. Kalian tamu penting dari Amerika. Benar, Tiongkok memang tidak mampu membeli teknologi fusi nuklir semahal ini. Sebenarnya aku memang ingin menjualnya ke Amerika. Kau benar. Tentu saja. Tapi apakah Amerika sanggup membayar harganya? Lumayan. Amerika bukan negara terbelakang seperti Tiongkok. Jika Tuan Qin mau jual, Amerika bayar 200 triliun. Tentu saja. Amerika selalu murah hati. Amerika adalah mercusuar dunia. Ada masalah. 200 triliun. Masih kurang. Tidak berani. Tapi, jika aku jual ke Amerika, di Tiongkok aku tidak ada tempat berlindung. Kalau bisa dapat kartu hijau AS, lihat ucapan Tuan Qin. A selalu menghargai bakat. Asal Anda serahkan teknologi fusi nuklir, bukan cuma 1, bahkan 100 kartu hijau. AS juga bersedia memberi. Nanti saat sampai di AS, kami masih butuh bantuan Tuan Qin. Kenapa diam? Lepaskan Nona Wang. Qin Ming, aku tak sangka kau begini. Kau menjijikkan. Diam dulu, kau tidak paham. Saudara itu. Bicara nanti. Mari kita makan dulu. Hari ini aku traktir. Setelah makan kita lanjut ngobrol. Aku yang bayar. Kita lanjut ngobrol setelah makan. Qin Ming, aku kira kau orang jujur dan lurus hati. Tak kusangka kau benar-benar pengkhianat negara. Habislah karirmu dengan adanya video ini. Saudara, ini makalah teknologi fusi nuklir terkendali. Sebelum transaksi, izinkan saya cek dulu. Iya. Tuan Qin, saya keliru. Pakai Alipay atau WeChat Pay? 200 triliun pakai ini. Tidak cocok.
Kamu tidak tahu, ikuti budaya lokal. Tuan Kin, santai saja. Ini versi modifikasi khusus programmer AS, pasti tidak ada masalah. Oke, scan saya. Diam di tempat. Polisi Zonghai menahanmu atas tuduhan spionase. Kamu curang. Kamu curang. Kamu tak larang lapor polisi. Dengan IQ-mu ini, bagaimana bisa Amerika memilihmu? Berani masuk perusahaan denganku tanpa curiga, bahkan pakai alibi. Aku yang gila atau kamu yang gila sebenarnya? Taobao masuk 200 triliun. Benar-benar 200 triliun. Diem, meskipun kau laporkan aku, tetap tidak ada kekuatan AS di luar bayanganmu. Teknologi fusi nuklir terkendali akhirnya akan ke AS juga. Tunggu. Aku ingin sumbangkan teknologi ini ke Tiongkok. Setelah Tiongkok kuasai sepenuhnya, apa yang bisa dilakukan majikan AS kalian? Ini proyek bernilai 200 triliun, kau malah memberikannya gratis. Tentu. Segalanya berasal dari konsumenku. Tak akan aku khianati negara, apalagi konsumenku. Thor, lepaskan aku. Bagus. Memang benar muda melampaui tua. Pemuda sepertimu adalah berkah bagi Tiongkok. Wali kota Liu, tak kusangka Anda datang. Kabar rencanamu sumbang fusi nuklir. Benarkah akan disumbangkan ke negara naga? Tentu. Tenang saja. Pengorbanan Anda, negara naga menghargainya. Besok saya adakan konferensi pers, umumkan pencapaianmu atas perintah pemimpin. Di konferensi pers akan berikan medali naga. Medali ini setara bertemu pemimpin. Saya tidak pantas. Teknologi fusi nuklir terkendali ini akan bantu banyak orang. Kalau Anda merasa tidak layak, siapa lagi yang layak? Baik. Dana ini. Ini dana penelitian dari AS. Simpan saja. Uang ini lebih baik di tanganmu yang penuh ambisi. Saya percaya. Sebenarnya dana ini bisa saja kutolak. Kapan dana ini akan habis sebenarnya? Kemarin kau membuatku ketakutan, kukira kau benar-benar pengkhianat. Tidak mungkin, malah kamu. Kalau bukan aku yang hentikan mereka, apa kau benar-benar cari masalah? Itu tindakan darurat. Ingat, jangan pernah main-main dengan nyawa sendiri. Wanitaku adalah kau. Tidak boleh ada sedikit pun luka pada dirimu. Sudah. Konferensi akan segera dimulai. Lepaskan dulu. Masih lama, beberapa jam lagi. Menurutku. Belum. Takut viral, nanti kena batunya. Bang, aku suka keripik. Oh, ini berapa? 20. Meski mereka sangat suka. Itu aku. Sial. Itu Shin King. Dia dapatkan video kau berbicara dengan mata-mata AS kemarin. Isu pengkhianatanmu menyebar luas online. Kau mau naikkan harga energi dengan teknologi fusi nuklir. Suran, hubungi wali kota Liu dulu. Aku pergi lihat. Baik. Lihat! Pengkhianat itu muncul! Pengkhianat licik! Tunggu, biar aku jelaskan. Tunggu! Semuanya! Aku Qin Ming bersumpah. Jika aku pengkhianat, biar kena kutukan. Sumpah. Sumpahmu tak berarti. Sumpah dari pedagang curang sepertimu sama nilainya dengan angin lalu. Dulunya kukira kau benar-benar orang baik yang peduli pada rakyat kecil. Tapi sekarang aku tahu semua itu palsu. Pokoknya hancurkan alatmu sendiri itu. Qin Meng!
Ini adalah kesalahpahaman. Kalian ditipu dan dimanfaatkan. Video di internet. Jelas-jelas terbukti di sana. Masa video bisa berbohong? Dia pengkhianat negara yang jual teknologi fusi nuklir ke Amerika. Lalu naikkan harga energi seenaknya. Kalau bukan Pak Sen yang kasih tahu, kita masih di... Syulan! Ini bukan urusanmu. Segera pergi. Tidak, kalau bukan karena menyelamatkanku, kau tak akan terlibat. Aku akan hadapi ini denganmu. Apa yang perlu dibicarakan? Pukul saja. Syuran, cepat pergi. Mengge! Pergi ya. Aku baik-baik saja. Tuan! Qin Meng, atas dasar apa kalian memukul orang? Dasar apa? Dia pengisap darah licik. Qin Ming sudah serahkan teknologi fusi nuklir, masih mau apa? Manager Shen sudah konfirmasi. Teknologi fusi nuklir itu kalian curi, mana mungkin kalian serahkan gratis? Manager Shen. Shen King. Kenapa percaya pada penipu penjual barang palsu daripada percaya pada manajer Chin? Kalian sudah ditipu. Suran, tak bisa berdebat sekarang. Cepat pergi. Jangan pura-pura romantis di depan kami. Pengkhianat pasti akan menerima balasannya. Serang! Kalau berani, hadapi aku. Suran! Pengkhianat, pukulan tadi masih ringan. Apa? Semuanya, Wali Kota Liu akan segera umumkan. Apa aku serahkan teknologi fusi nuklir? Jika kalian menganggap aku licik, percayalah pada Wali Kota. Jangan sampai tertipu oleh pengkhianat ini. Dia sudah siapkan kartu hijau Amerika. Konferensi pers mulai, langsung ke AS. Qin Meng, rasanya dipukuli. Rasanya enak ya? Shen King. Berani sekali kau memalsukan berita dan menghasut rakyat Tiongkok. Sudah dengar belum? Masih saja mau menjelekkan aku di titik ini. Qin Ming pengkhianat. Mencuri teknologi Bosen untuk AS, masih berani memfitnah. Pengusaha besar seperti dia bahkan tak paham betapa susahnya rakyat mencari uang. Jika AS kuasai teknologi ini, semua sektor akan dikuasai. Dia jelas orang pengeksploitasi krisis. Jangan biarkan lolos saat dia naik pesawat ke AS. Semua. Aku tahu kalian kesulitan, tapi ini bukan fakta. Kalian jual teknologi fusi nuklir ke AS dan manfaatkan bencana nasional Longuo untuk cari untung. Salah. Tidak benar. Mu, pura-pura menangis. Jangan sekali-kali kasihan padanya. Qin Ming, pedagang licik. Di zaman sulit begini, kau malah mau mengeruk keuntungan dari bencana. Kau benar-benar gila. Shen King, pernahkah kau pikirkan? Apa kau tahu akibat dari fitnahmu ini? Masih mau menuduhku? Dengarlah semua. Qin Ming lah yang mencuri teknologiku. Sekarang dia balik memfitnah. Apa orang baik harus terus dicaci maki? Lihatlah semua. Mereka benar-benar tidak punya niat untuk menyesal. Ayo, katakan, apa yang harus dilakukan? Tuan Zhang Xincheng, keluarlah. Aku uangmu. Bunuh pedagang licik itu. Qin Ming, ini asam sulfat pekat baru dari lab. Nikmati dengan pacarmu. Tahan saja perlahan. Kamu mau apa? Wajah secantik ini, sayang. Sebentar lagi hancur. Jangan. Qin Meng, sudah kritis masih mau selamatkan dia. Siapa suruh kau tolong dia? Si lemah ini kusuruh menolong. Feh, menolong. Berhenti, Wali Kota Liu datang. Kau akan menyesal. Wali Kota Liu. Wali Kota Liu sangat membenci pengkhianat negara. Kalian bahkan berani menyebut namanya. Aku bukan orang lemah. Bagus, Direktur Shen. Pedagang licik begini harus dipukul lebih keras. King, tak menyangka kau berubah seperti ini hanya demi keuntungan. Tak perlu kamu yang lemah dan tak berdaya mengurusi aku. King, jangan kotor tangan. Aku saja. Pandemi ini sudah aku tahu. 3 menit, selesaikan apa
apapun caranya. Bego kata. Segera pergi ke sana dan selamatkan orang itu. Nanti setelah aku sampai, akan kujelas. Siap. Kinming, kau tidak sebanding denganku. Kau hanya sampah di kakiku. Tangkap dia sekarang. Mati kau. Kalian akan menyesal. Wali kota Liu segera datang dan kalian pasti menyesal. Dalam kamus hidupku tidak pernah ada kata menyesal. Baba, kau suka jadi pahlawan? Siapa yang akan selamatkanmu? Ae, tidak usah banyak bicara. Cepat habisi. Tenang, tidak mati. Sakit sedikit. Jangan, jangan. Semua diam. Ini suamiku. Pasukan hukum datang. Apa untuk bantu Kinming? Kinming, baik saja. Aku baik, syukur pasukan hukum datang. Mustahil. Dasar sampah. Berani melukai orang dan menghasut massa. Kinming, dengarkan aku. Kau kira kami tidak tahu? Kau iri melihat Kinming baik-baik saja? Pakai cara licik, masih mau berdalih. Harus dihukum. Bawa mereka. Kinming, maafkan aku. Aku salah, hatiku tertutup keserakahan. Mohon maafkan aku. Kau bukan menyesal. Kau hanya takut dihukum. Proses sesuai hukum. Bawa dia ke bawah. Ayah, Pak Kin, ini semua tipu daya mereka. Ampunilah kami. Luar biasa. Menurutmu, apa solusinya? Meskipun bukan penyelenggara, pelaku kekerasan dan kerusuhan. Serahkan ke Satgas Hukum, proses secara legal. Wali Kota Liu datang. Ini bukan urusan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami salah, gagal melindungimu. Kehadiran Anda sudah cukup. Kinming, pahlawan Tiongkok penyerah teknologi fusi nuklir, kalian terhasut. Hampir melukainya. Sangat bodoh sekali. Bukan kami. Dua brengsek itu pelaku wali kota Liu. Kami tahu salah. Kami akan ke tim penegak hukum. Mari. Tiongkok megah, generasi muda menjanjikan. Tiongkok memiliki pilar negara sepertimu. Berkah negara, keberuntungan rakyat. Wali kota Liu terlalu berlebih mengembangkan teknologi fusi nuklir. Semua berkat karyawan-karyawan. Pada akhirnya, Anda yang memimpin. Teknologi fusi berhasil, panggil orang. Here. Kinming, Presiden memerintahkan penganugerahan bintang jasa Longguo. Ini undangannya. Astaga, bintang jasa Longguo. Pemegang medali ini mewakili presiden. Tidak bisa, Wali Kota Liu. Saya hanya menjalankan kewajiban. Saya tidak pantas. Aduh, Kinming. Anda membuat negara unggul dalam fusi nuklir. Ini pantas untuk Anda. Terima kasih Pak Liu dan Presiden. Jamuan sudah siap di Longteng Manor untuk upacara. Mari. Komandan Liu, silakan berangkat duluan saja. Saya akan bawa Kinming ke rumah sakit. Baik, kurang pertimbanganku. Setelah pemeriksaan, temui aku di naga terbang. Aku baik-baik, Shuran. Tak perlu RS. Harus pergi. Jangan-jangan ada luka tersembunyi. Masih percaya sampah itu? Lain kali, nasibnya takkan sebaik... Santai. Wali kota Zhang dari kota sebelah bilang hari ini ada orang penting dapat bintang jasa naga. Sudah dapat izin masuk acara. Saya telah memenuhi syarat untuknya.
Cari koneksi dengannya, sepatah katanya saja sudah cukup. Bisa menghabisi Kinming. Jasa naga. Medali yang cuma diberi Dan Alp 10 kali sejak negara berdiri. Katanya cuma pahlawan sejati yang dapat. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Hancurkan Kinming. Hancur lebur. Ada istilah dalam menulis. Akhirnya hari ini datang. Tak menyangka kau juga muncul. Kau juga mau cari muka sama orang penting itu? Hah? Lihat dirimu dulu. Kalian juga ada di sini ya? Kinming tak kusangka. Benarkah kau pikir bisa mengalahkan kami? Kau cuma beruntung dan dapat untung kecil. Sudah merasa pantas ke sini? Kau tahu ini tempat apa sih? Upacara penghargaan ini. Wah, untuk orang penting. Fah, aku bukan siapa-siapa. Tahukah kau siapa yang dihormati hari ini? Kalian si siapa? Berani hina Kinming? Kau tanya kami ini apa? Bayo, hari ini akan kujelaskan dengan jelas ke kalian. Kami tamu wali kota Liu di upacara penghargaan pahlawan. Oh, jadi begitu. Terlambat. Takut. Aku sangat takut. Takutnya kalian nanti nggak cepat nyungsep minta ampun. Nyawa di ujung masih berani. Yang hadir di sini, semua adalah pejabat tinggi Dakian yang berpengaruh. Dan kau, direktur perusahaan kecil yang kebetulan dapat rezeki nomplok. Kelas kacangan macam kau, berani lancang. Aku bisa bangkrutkan perusahaanmu hanya dengan satu kata. Kujadikan gelandangan. Wali kota Liu. Kinming datang. Cepat sambut aku, medali segera datang. Percaya. Aku berani tak percaya. Pasti punya bakar kuat kalau berani bicara begitu. Percaya sajalah. Kinming, cepat sujud minta maaf kalau tahu aku punya bakar. Apu. Aku sujud ke kalian. Tidak pantas. Apa maksudmu, Sen King? Lupakan masa lalu sekarang. Tidak, takkan kumaafkan lagi. Maafkan kami. Can you dengarkan baik-baik? Kata Kinming, dia maafkan kami. Kinming, Paman Chen Tianyao, Chen Yu. Mungkin dia punya koneksi. Kinming, kau dengar? Wanita di sampingmu. Tahu Paman Chen berpengaruh. Shen King, kini aku paham. Jadi kalian mengandalkan orang terkaya Chen Tianyao dan wali kota. Selain ini, masih ada lagi. Kinming, kau berani melawanku. Wali kota tetangga. Kurang ajar. Benar-benar tidak tahu diri. Nanti wali kota dan Paman Chen datang, kau akan takut. Aku ingin lihat seberapa hebat ayah angkat dan wali kota itu. Wali kota Zhang datang. Ada apa ini? Ayah, Kinming nekat masuk upacara. Kadia, kami ingin mengusirnya. Dia malah menghina aku dan King. Dia hina Anda dan wali dengan kasar. Apa yang dikatakannya? Dia bilang kalian berdoa. Cepat. Katanya kalian berdoa. Anjing pengkhianat rakyat. Yang mengkhianati. Apa? Dika! Keterlaluan! Pak Wali Kota, itu semua adalah dusta dari Sen King. Kau bilang aku bohong? Buktinya. Kau. Sen King, berani sekali. Bahkan berani berbohong murahan seperti ini. Jangan macam-macam.
Paman Chen, Wali Kota Zhang, bereskan si sampah tak tahu diri ini. Berani tangkap, Shen Qingqing. Kau tahu jabatanku sebenarnya? Ah, siapa kau sebenarnya? Hanya sampah tak berguna. Baik. Dendam. Kalian semua juga akan menyesal. Qin Meng, kau sampah yang tidak berguna, tidak layak ada di aula ini. Wali Kota Zhang, Paman Chen, usir paksa sampah ini. Baba, kami datang untuk menghormati pahlawan negara. Tapi kau berani menghina kami dan mengacaukan upacara. Hukumlah kau hari ini. Petugas, tangkap dia sekarang. Tunggu. Apa yang terjadi sebenarnya? Shen Qingqing, kenapa di sini? Kapten Zhao, Siapa yang melepaskan kalian? Wali Kota Zhang, apa yang sebenarnya terjadi? Kau, beraninya kamu bicara. Acara khusus Wali Kota Liu. Upacara khusus untuk pahlawan nasional kita. Kau biarkan orang tak dikenal masuk sembarangan. Bukan begitu Wali Kota Zhang, dia berani menghina kami di depan umum. Besok bisa menghina Wali Kota Liu. Lusa bisa menghina presiden. Pengkhianat ini harus dihukum berat. Wali Kota Zhang ini salah paham. Dia sebenarnya adalah Wali Kota Liu, pahlawan penghargaan negara. Penemu teknologi fusi nuklir yang rela memberikannya ke negara, pahlawan yang dianugerahi oleh kepala negara. Benar. Shen Qingqing, sekarang kau tahu siapa aku. Kamu takut. tidak mungkin. Mustahil dia pahlawan negara. Dia cuma pecundang tak berguna. Mustahil bisa menjadi tokoh besar. Sambut pahlawan negara. Wali Kota Liu datang dengan medali. Qin Ming, Wali Kota Liu datang. Bahkan tanpa dia, aku pastikan kau tetap aman. Selamat datang, Wali Kota Liu. Maaf menunggu. Qin Ming, berhenti bohong. Di depan, Wali Kota Liu diutus presiden. Penghargaan bagi pahlawan Longguo. Kau dan kepala keamanan mainkan sandiwara ini. Yes, Liu. Kalian yang akan binasa. Qin Ming adalah pilar negara Longguo kita, pahlawan nasional. Menghinanya berarti jadi musuh negara. Keluar. Tidak mungkin. Wali Kota Liu. Mereka penghasut yang memfitnah saya. Usir mereka, tindak mereka sesuai hukum. Tuan Qin, kami benar-benar minta maaf karena salah paham sebelumnya. Mohon Anda sudi memaafkan kami. Wali Kota Zhang, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Dulu penegak hukum tangkap kalian. Tapi sekarang bisa bebas, pasti ada yang bersekongkol. Bawakan. Tangkap semuanya. Wali Kota Zhang, tolong selamatkan kami. Qin Meng, ini semua Chen Yu. Dia menyimpan dendam dan memaksaku. Aku mencintaimu. Mustahil aku tega menyakitimu. Shen Qingqing, Kau perempuan jahat. Apa? Duan Fi. Wali Kota Zhang. Kau terlibat pelanggaran hukum dan akan diperiksa. Wali Kota Liu. Bukan. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku takkan diam. Qin Meng, hari ini atas nama negara ku terima kehormatan ini. Terima kasih, Wali Kota Liu. Saya tidak layak menerimanya. Qin Meng, kontribusimu bagi negeri ini luar biasa.
Kau pecahkan hambatan teknologi, dorong negeri ini maju. Perintah pemimpin. Kau harus menerima. Aku hanya beruntung. Bukan karena timku. Mereka sebenarnya pahlawan negeri ini, bukan saya. Rendah hati dan menghargai tim. Anak muda, luar biasa. Jangan menolak. Semua menunggu. Cepat terima. Suran. Suran, mau kemana? Melihatmu sekarang, membaik setiap langkah. Aku tak pantas untukmu. Mustahil. Kamu istriku sekarang. Apa? Kamu serius? Tentu saja serius. Kita sudah punya segalanya. Di depan banyak orang, mau tidak bertanggung jawab. Dulu Nona Wang sangat peduli pada Qin Ming. Kenapa sekarang jadi malu-malu? Tanya mereka setuju atau tidak. Aku tidak setuju. Rumput belum dimakan. Kita tidak memenuhi syarat. Qin Ming, maksudmu apa sebenarnya? Bukan urusanku, aku tak berbuat apa-apa. Nona Wang, kalau kamu tidak setuju, Tuan Qin, hadirkan wanita di tim kami yang masih single. Bagaimana? Kalian berkenalan. Xiao Zhao, kamu ini kurang ajar sekali. Benar saja. Qin Ming, aku punya keponakan lajang. Mungkin kunjungi rumahku, aku perkenalkan. Wah, tidak boleh. Qin Ming sudah minta aku jadi istrinya. Jangan macam-macam lagi dengannya. Pasangan serasi sempurna. Jodoh yang cocok. Kapten Zhao, Shen Qingqing bisa berubah. Putusan hukum Shen Qingqing sudah keluar. Mungkin sulit bebas lagi.